Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yeti Kristiana, mahasiswa Universitas Sibar Asia dari kelas MJ 103 dengan prodi Manajemen dan dengan NIM 22020107069. Baik, di sini saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Joko Suharyanto selaku dosen mata kuliah Ekonomi Mikro yang telah memberikan kami tugas UAS. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pasar monopoli. Definisi dari monopoli tersendiri adalah suatu bentuk pasar di mana dalam sebuah industri hanya terdapat sebuah perusahaan dan produk yang dihasilkan tidak memiliki pengganti yang sempurna. Adapun ciri-ciri pasar monopoli ialah industri hanya terdapat sebuah perusahaan. Produk yang dihasilkan tidak memiliki pengganti yang sempurna. Kemudian perusahaan baru sulit memasuki industri. Serta perusahaan memiliki kemampuan menentukan harga atau price maker. Lalu promosi iklan kurang diperlukan. Kemudian faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya monopoli. Yang pertama, memiliki sumber daya yang unik. Yang kedua, perusahaan menikmati skala ekonomis. Yang ketiga, mendapatkan hak monopoli dari pemerintah, serta hak paten, hak cipta, dan hak usaha eksklusif. Kemudian, adapun sifat-sifat dari pasar monopoli sebagai berikut. Hanya terdapat satu penjual atau produsen. Harga dan jumlah kuantitas produk yang ditawarkan dikuasai oleh perusahaan monopoli. Kemudian umumnya monopoli dijalankan oleh pemerintah untuk kepentingan hajat hidup orang banyak. Lalu sangat sulit untuk masuk ke pasar karena peraturan undang-undang maupun butuh sumber daya yang sulit didapat. Hanya ada satu jenis produk tanpa adanya alternatif pilihan. Dan yang terakhir, tidak butuh strategi dan promosi untuk sukses. Sebab-sebab timbulnya monopoli dipengaruhi yang pertama penguasaan bahan mentah yang bersifat strategi. Kemudian hak paten, terbatasnya pasar dibandingkan dengan skala produksi minimum, dan adanya lisensi dari pemerintah. Baiklah, kemudian maksimasi keuntungan. Yang pertama, pendekatan total atau total approach dicapai jika selisih penjualan total atau TR dengan biaya total TC memiliki nilai positif terbesar. Kemudian, pendapatan marginal atau marginal approach dicapai jika MR sama dengan MC atau MR dikurang MC menghasilkan angka positif minimum dengan MC sedang meningkat. Selanjutnya, kurva MC bukanlah kurva penawaran, yang artinya dalam perusahaan monopoli atau perusahaan dalam pasar lainnya yang kurva permintaannya bergerak menurun ke kanan, bahwa kurva penawarannya tidak dapat ditunjukkan karena tidak terdapat sifat hubungan yang tetap di antara harga dan jumlah yang ditawarkan oleh perusahaan itu. Baik, selanjutnya adalah diskriminasi harga dalam monopoli. Pertama, menjual output di dua pasar yang berbeda. Lalu, sifat permintaan di dua pasar harus berbeda. Syarat-syarat diskriminasi harga. Adapun syarat-syaratnya ialah yang pertama, barang tidak dapat dipindahkan dari satu pasar ke pasar lain. 2. Sifat barang atau jasa kemungkinan dilakukan diskriminasi harga. Yang ketiga, sifat dan elastisitas permintaan di masing-masing pasar harus berbeda. Yang keempat, kebijakan diskriminasi harga tidak membutuhkan biaya yang melebihi keuntungan kebijakan tersebut. Yang terakhir, produsen dapat mengeksploitasi sikap tidak rasional konsumen. Adapun contoh kebijakan diskriminasi harga adalah
Penetapan tarif listrik yang berbeda oleh PLN. Tarif yang berbeda yang ditetapkan oleh dokter, konsultan akuntansi, konsultan hukum, dan lain-lain. Kemudian kebijakan harga domestik dan harga di pasar luar negeri. Adapun campur tangan pemerintah atas kegiatan monopoli alamiah ialah supaya monopolis bersedia menjual dalam jumlah yang banyak dan harga yang relatif rendah atau mengakibatkan keuntungan mengecil atau bahkan nol. Pemerintah biasanya memberikan subsidi kepada perusahaan tersebut. Kemudian keseimbangan monopoli dalam jangka panjang ialah monopoli dalam jangka panjang bisa mendapatkan keuntungan di atas normal dan biaya rata-rata yang dicapai, bukan biaya yang terendah, melainkan berlawanan dengan kondisi pasar persaingan sempurna. Baik, sekian, terima kasih penjelasan dari saya mengenai pasar monopoli. Jika ada yang salah atau kurang, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.